Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati, NIM F2018 01067 dari kelas W2 Farmasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Langsung saja. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin, dan jalur sintesis menjadi lebih pendek. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal yang ekstrim, yaitu pelarut polar seperti air dan pelarut non-polar seperti lemak. Sifat hidrofilik atau lipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedangkan sifat lipofilik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan dalam lemak. Sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat, oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi OR. Sifat kimia fisika tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Beberapa sifat kimia yang berhubungan dengan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi. Perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai samping atom C, bagian molekul yang nonpolar titik didih naik, kelarutan dalam air turun, koefisien partisi lemak atau air naik, tegangan permukaan dan kekentalan naik, aktivitas biologis naik sampai tercapai aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, aktivitas turun secara drastis, kelarutan dalam air turun, kelarutan dalam cairan luar sel turun, proses transfer obat ke tempat aksi atau reseptor turun. Contoh senyawa seri homolog yaitu N-alkohol, alkiresorsinol, alkifenol, dan alkikresol, serta ester asam para aminobenzoat atau anestesis yang tepat. Prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik meliputi banyaknya senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama, seperti ester, kloroform, dan nitrogen oksida dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fisik lebih berperan dibandingkan sifat kimia. Perubahan fisik tertentu dari suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan, dan distribusi dalam pelarut yang saling tidak bercampur kadang-kadang juga sesuai dengan deret ukur. Senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur fisika. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik yaitu obat anestesisemik dan insektisida. Senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara berikut, seperti bekerja pada enzim, antagonis, menekan fungsi gen, dan bekerja pada membran. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain analgesik atau morfin, anhistamin atau difenhidramine, diuretika penghambat monoamin oksidase atau acetazolamid, dan salbutamol. Ionisasi dan aktivitas biologis meliputi ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat dalam membran biologis dan interaksi OR.
Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak berionisasi, tetapi ada pula yang tidak aktif dalam bentuk ionnya. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis, di mana kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Contoh gugus yang dapat membentuk kelat: gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin, tersubstitusi, dan lainnya. Sedangkan ligand adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor, seperti N, S, O. Struktur cincin yang umum terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh ligand dalam sistem biologis yaitu ada 4: asam amino, vitamin, basa purin, dan asam trikarboksilat. Potensial redoks dan aktivitas biologis, di mana potensial redoks adalah kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberikan dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Pada sistem interaksi obat secara redoks berpengaruh sistem distribusi dan faktor sterik sangat kecil. Sebagai contoh yaitu turunan quinon, SB dan AS serta riboflavin. Saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.